Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Raksasa Premier League Manchester United dilaporkan akan berusaha mendatangkan Alejandro Balde dari Barcelona meski sudah mendatangkan Patrick Dorgu. Manchester United memang sudah mendatangkan Patrick Dorgu. Akan tetapi mereka kabarnya tidak puas dengan perekrutan satu pemain saja di pos bek kiri. Mereka dilaporkan akan berusaha mendatangkan satu bek kiri lagi. Radar Man United kemudian disebut mengarah pada defender Barcelona, Alejandro Balde. Rumor ini diklaim oleh Theamtal. Mereka mengklaim bahwa Man United akan berusaha merekrut Balde pada musim panas 2025 nanti. Laporan itu juga menyebut MU akan menyiapkan penawaran sekitar 33 juta pounds pada Barcelona. Di sisi lain, Blaugrana dilaporkan akan membuka pintu keluar bagi pemain manapun asalkan harganya cocok, demi meringankan masalah finansial yang mereka alami. Laporan itu juga menyebut Manchester United sangat terkesan pada Alejandro Balde. Bahkan mereka menganggapnya sebagai pemain yang kualitasnya di atas Luxau. Balde sekarang masih berusia 21 tahun. Namun ia sudah jadi salah satu pemain yang tampil regular bersama Barcelona. Sejauh ini Balde telah mencatatkan 110 kali di semua ajang kompetisi untuk Barcelona. Dalam prosesnya, ia menyumbangkan 3 gol dan 13 assist. Antony merasakan kebahagiaan berseragam Betis dan terbuka peluang baginya untuk jadi pemain permanen di sana. Petinggi Real Betis Ramon Alarcón membuka peluang mempermanenkan Antony dari Manchester United di penghujung musim nanti. Antony, seperti diketahui, dipinjam dari Old Trafford selama 6 bulan dan sejak berseragam Betis, winger Brasil itu bak terlahir kembali. Kami sih, yes, jawab Alarcón saat ditanya apakah Betis berencana mempermanenkan Antony di akhir musim. Terbuka kemungkinan itu, kenapa tidak, lanjutnya. Ada chemistry yang sangat bagus dengan United dan sang pemain, yang merasa bahagia di sini, kata Alarcón lagi. Bek Manchester United, Diogo Dalot, mengungkapkan keyakinannya bahwa timnya bisa memenangkan Premier League di bawah kepemimpinan Ruben Amorim. Dalot tetap percaya bahwa Manchester United memiliki kapasitas untuk menambah koleksi 13 gelar Premier League mereka di masa depan terlepas dari situasi sulit mereka saat ini. Bek asal Portugal itu mengatakan kepada media resmi klub bahwa dia yakin timnya bisa meraih trofi Liga bersama Amorim, meskipun prosesnya akan memakan waktu. Menurutnya, klub ini memiliki keinginan besar untuk memenangkan gelar besar, bukan sekadar piala domestik. Dalot juga menambahkan bahwa keberhasilan Amorim di United bergantung pada kesiapan tim dalam beradaptasi dengan sistem yang diinginkan sang pelatih. Dia menilai penting bagi tim untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan Amorim menjalankan filosofi permainannya dengan maksimal. Sejak mengambil alih kendali di Old Trafford, Amorim langsung menerapkan perubahan signifikan, termasuk taktik permainan baru dan tuntutan tinggi terhadap para pemainnya. Dalot mengakui bahwa perubahan yang diterapkan Amorim cukup besar. Dia menjelaskan bahwa sebagai pemain, dirinya bisa merasakan langsung perbedaan yang terjadi di dalam klub. Menurutnya, ada satu arah yang sedang coba diikuti oleh tim, tetapi perubahan besar seperti ini tidak selalu berjalan dengan mudah. Bek berusia 24 tahun itu menambahkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, timnya mencoba beradaptasi dengan sistem baru sekaligus tetap berusaha meraih kemenangan. Dia juga menyadari bahwa proses ini cukup berat dan penuh tantangan, tetapi tim tetap berusaha untuk berkembang. Dalot menilai bahwa United sudah menunjukkan momen-momen di mana mereka bisa menjadi tim yang solid dan menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah menemukan konsistensi dalam permainan. Sir Jim Ratcliffe, miliarder yang menjadi pemilik sebagian saham Manchester United, dikabarkan akan melakukan pemotongan lebih dari 100 posisi pekerjaan di klub tersebut.
Menurut laporan Daily Mail, meskipun angka pasti belum ditetapkan, sumber internal klub memperkirakan jumlah pemutusan hubungan kerja, PHK, akan mencapai lebih dari 100 orang, tetapi kurang dari 200 orang. Langkah ini menyusul rencana sebelumnya yang telah memangkas 250 karyawan, atau sekitar seperempat dari total tenaga kerja di Old Trafford, sebagai upaya menyeimbangkan keuangan klub. Ratcliffe, yang juga merupakan pendiri perusahaan petrokimia Ineos, disebutkan ingin mengalokasikan dana yang dihemat untuk mendukung manajer baru Manchester United, Ruben Amorim, dalam merekrut pemain untuk tim utama. Saat ini, Setan Merah berada di posisi ke-12 klasemen Premier League, menuju akhir musim terburuk mereka sejak 1990, era awal kepemimpinan Sir Alex Ferguson yang penuh trofi. Karyawan klub dikabarkan belum mengetahui rencana terbaru ini, dan jumlah pasti PHK masih dalam pembahasan. Manchester United sendiri menolak memberikan komentar ketika dihubungi oleh The Mirror. Sementara itu, The Sun mewawancarai sumber internal mereka di tubuh MU. Sumber tersebut pun mengakui adanya rencana PHK karyawan lagi dari manajemen MU. Lisandro Martinez tak tinggal diam setelah menerima kritik pedas dari legenda Manchester United, Paul Scholes. Bek asal Argentina itu membalas komentar Scholes yang menyebutnya tidak cukup bagus untuk memenangkan gelar Premier League. Kritik Scholes dilontarkan dalam podcast The Overlap. Mantan gelandang United itu tak ragu menyindir Martinez dengan mengatakan, bahkan saat fit, dia tidak cukup baik untuk memenangkan Premier League. Komentar Scholes ini menuai reaksi keras, terutama karena Martinez sedang dalam masa pemulihan setelah cedera yang dialaminya dalam kekalahan 0-2 dari Crystal Palace awal bulan ini. Meski tidak bisa turun ke lapangan, Martinez memastikan dirinya tetap bersuara di media sosial. Melalui akun Instagramnya, bek berusia 27 tahun itu menulis, "Orang sial ini benar-benar menyakitkan. Bawa dia ke Argentina, dia tidak akan bertahan," tulis Martinez dikutip Give Me Sport. Klub Serie A, Juventus nampaknya benar-benar tertarik pada sosok Rasmus Højlund. Si nyonya tua dilaporkan akan mengajukan tawaran untuk striker Manchester United tersebut. Dilansir Sport Witness, Højlund berpotensi kembali ke Italia jika cabut dari MU. Karena Juventus berminat pada jasanya. Menurut laporan tersebut, Højlund nantinya diproyeksikan Juventus untuk jadi pengganti Dusan Vlahovic. Thiago Motta dilaporkan kurang sreg dengan striker timnas Belgia itu. Sehingga mereka akan melepaskannya di musim panas nanti. Ia butuh penyerang yang bisa menjadi pengganti Vlahovic, dan ia menilai Højlund memiliki profil yang tepat untuk gaya bermainnya. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United tidak akan keberatan berpisah dengan Højlund di musim panas nanti. Ruben Amorim berencana untuk mendatangkan striker baru ke Old Trafford. Sehingga ia akan menggunakan uang penjualan Højlund untuk membeli striker baru. Menurut laporan itu, MU menargetkan bisa menjual Højlund di angka 40 juta pounds pada musim panas nanti. Para pemain Manchester United dikabarkan sedang membicarakan langkah terbaik untuk menghadapi situasi sulit di bawah kepemimpinan Ruben Amorim. Menurut laporan, ruang ganti MU tengah bergejolak. Beberapa bintang tim bahkan dilaporkan mulai mempertanyakan apakah perubahan taktik diperlukan untuk memperbaiki performa tim. Menurut Daily Mail, kekhawatiran di ruang ganti semakin meningkat, dengan beberapa pemain merasa bahwa United tidak akan membaik kecuali Amorim bersedia menyesuaikan sistemnya. Namun, Amorim sendiri telah menegaskan bahwa ia tidak berniat mengubah pendekatannya, dengan alasan tidak ada cara kedua. Sejak mengambil alih tugas pelatih di Manchester United, Amorim telah mengalami 8 kekalahan dalam 20 pertandingan. Performa yang kurang konsisten ini memicu diskusi di antara para pemain tentang apakah sistem yang kaku dari pelatih mereka masih relevan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Mantan bek United, Gary Neville, juga menyoroti bahwa semakin sering tim kalah, semakin sulit bagi pelatih untuk meyakinkan pemain tentang ide dan taktik yang diterapkan. Neville menyarankan bahwa perubahan pendekatan mungkin diperlukan untuk memulihkan kepercayaan diri dan performa tim. Meski demikian, Amorim tetap teguh pada prinsipnya. Ia percaya bahwa konsistensi dalam menerapkan sistem akan membuahkan hasil dalam jangka panjang.
Ada gosip baru seputar masa depan Frenkie de Jong. Sang gelandang dilaporkan memilih bertahan di Barcelona alih-alih bergabung dengan Liverpool atau Manchester United. Menurut laporan Sport, de Jong saat ini sama sekali tidak mempertimbangkan untuk pergi dari Barcelona. Ia sudah terlanjur nyaman di Catalunya. Ia menikmati kehidupan di sana dan ia juga menyukai bermain untuk Barcelona. Terlebih sang gelandang merasa bahwa ia mendapatkan kepercayaan penuh dari Hansi Flick, sehingga ia semakin mantap untuk bertahan. Menurut laporan yang sama, de Jong siap berkompromi agar ia bisa tetap bertahan di Barcelona. El Blaugrana memang ingin melepaskan sang gelandang karena gajinya yang terlalu besar. Namun de Jong dikabarkan siap berkompromi untuk masalah ini. Ia dikabarkan siap menego kontrak baru, di mana ia bersedia untuk turun gaji. Jadi nantinya jika segalanya berjalan lancar ia akan bertahan di Barcelona. Para pemain Manchester United dikabarkan sedang membicarakan langkah terbaik untuk menghadapi situasi sulit di bawah kepemimpinan Ruben Amorim. Menurut laporan, ruang ganti MU tengah bergejolak. Beberapa bintang tim bahkan dilaporkan mulai mempertanyakan apakah perubahan taktik diperlukan untuk memperbaiki performa tim. Menurut Daily Mail, kekhawatiran di ruang ganti semakin meningkat, dengan beberapa pemain merasa bahwa United tidak akan membaik kecuali Amorim bersedia menyesuaikan sistemnya. Namun, Amorim sendiri telah menegaskan bahwa ia tidak berniat mengubah pendekatannya, dengan alasan tidak ada cara kedua. Sejak mengambil alih tugas pelatih di Manchester United, Amorim telah mengalami 8 kekalahan dalam 20 pertandingan. Performa yang kurang konsisten ini memicu diskusi di antara para pemain tentang apakah sistem yang kaku dari pelatih mereka masih relevan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Mantan bek United, Gary Neville, juga menyoroti bahwa semakin sering tim kalah, semakin sulit bagi pelatih untuk meyakinkan pemain tentang ide dan taktik yang diterapkan. Neville menyarankan bahwa perubahan pendekatan mungkin diperlukan untuk memulihkan kepercayaan diri dan performa tim. Meski demikian, Amorim tetap teguh pada prinsipnya. Ia percaya bahwa konsistensi dalam menerapkan sistem akan membuahkan hasil dalam jangka panjang. Mantan gelandang Blackburn Rovers, Tim Sherwood, mengecam pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim, karena gagal meningkatkan performa tim. Menanggapi kinerja Amorim di Man United, Tim Sherwood memberikan kritikannya. Menurutnya, Amorim masih belum mampu memperbaiki performa setan merah. Saya sangat terkejut dengan performa buruknya, Ruben. Apa yang sebenarnya dia lakukan di lapangan latihan? Mereka terlihat bingung, tidak tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Apa pola permainan mereka? Saya tahu bagaimana mereka bermain di Sporting, tetapi setelah sekian lama, dia seharusnya sudah bisa menunjukkan beberapa prinsip dasar agar kita bisa melihat perkembangan. Namun, kita tidak melihat apa-apa, kata Sherwood kepada Football Insider. Dia memang pembicara yang sangat meyakinkan. Di setiap konferensi pers, dia mampu membuat para jurnalis kehabisan argumen dengan cepat, karena dia sendiri yang mengakui, kami mengerikan, kami adalah tim terburuk. Setelah itu, tidak ada lagi pertanyaan negatif yang bisa diajukan kepadanya. Dia benar-benar merusak timnya. Dia menghancurkan mereka, dan mereka mendengarkannya. Para pemilik klub mendengarkannya, penggemar juga mendengarkannya. Yang dia tuju sebenarnya adalah penggemar, karena dia ingin mendapatkan sedikit kelonggaran dari mereka.